ada seseorang bernama Egy Sujana. Ini dia seorang pimpinan lah Muslim, ya, ormas-ormas Islam. Jadi dia mengatakan nih, seperti dia tulis nih, 25 Desember itu mau dibikin hari mualaf sedunia. Saya Egy Sujana, sebagai Dewan Pembina dari Arimatea. Kita punya gagasan sejak 2018, tadi saya dengar, insya Allah ini tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai hari mu'alaf sedunia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Rasionalitasnya ada dua. Satu, pendekatan ilmu tauhid, bahwa cerita tanggal 25 Desember itu merupakan konfirmasi internasional bahwa tidak benar Nabi Isa lahir 25 Desember. Tidak benar. Banyak argumentasi, banyak referensi yang menjelaskan itu. Tanggal 25 Desember kita nyatakan hari mu'alaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mu'alaf yang sebenarnya. Pendekatan yang kedua, dalam konteks ilmu hukum, dalam penetapan tanggal 25 bukanlah harus pemberian dari siapapun. Ini satu gagasan, dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, bebas menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Nah, kebebasan kita berpendapat sebagai pengurus Arimatea, orang-orang yang akan atau sudah masuk ke dalam Islam disebut mu'alaf, maka kami mencanangkan 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Oleh karena itu, alasan hukum tidak bisa dipersekusi atau dipersoalkan. Yang penting bagi kita, para mu'alaf, kita rayakanlah tiap 25 Desember adalah hari kembalinya kalian ke Islam. Artinya hari kembalinya kalian kepada fitrah manusia yang benar, yang jujur, yang adil. Itulah Islam, penuh dengan kedamaian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Intinya dia itu ingin menyinggung hari Natal begitu. Hari Natal itu nggak beres, itulah intinya maksud dia. Makanya mau dibikin hari mualaf. Nah, saya baliklah. Sebenarnya bukan hari mualaf, tapi hari berhenti menuhankan anaknya Aminah Muhammad. Silakan Bang, tanggapan Anda. Silakan. Kalau menurut pribadi saya, ya saya sebagai umat Islam, saya tidak menuhankan Muhammad. Kayaknya saya dia cuma ini mengikut ajarannya saja. Kayaknya dia ini baru-baru aja mampir ke channel Edis TV. Oke, sebelum kemenuhankan Muhammad dulu nih. Apakah Anda setuju bahwa tanggal 25 Desember itu diganti menjadi hari mualaf sedunia? Ya gini Adis, versi orang kan beda-beda. Kalau saya, itu ajaran kalian di 25 Desember. Ya kan, ajaran kalian kan? Natal Bang, Natal. Nah, itu kan Natal, diajaran kalian. Natal, arti Natal itu apa? Saya tanya dulu. Arti Natal itu apa? Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu kalau arti Natal. Oke, Natal itu kalau bahasa Arabnya itu Maulid Milad. Nah, hari kelahiran. Nah, sekarang saya tanya begini. Menurut Anda sebagai Muslim nih Bang, haram nggak atau boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam? Kalau pribadi saya gini Dis, ini pribadi saya ya. Saya nggak mewakili siapa-siapa, pribadi saya. Saya orangnya toleransi karena saya punya saudara-saudara yang bukan dari Islam. Saudara kandung, saudara seiparan ada. Sayangnya Islam, Bang, Islam itu tidak ditentukan dari saudara. Ini Bang, jangan begini Bang. Kita tidak boleh berkorupsi, kolusi dan nepotisme. Seorang-orang Islam itu ditentukan dari saudara-saudaramu, bukan Bang. Islam itu enggak, kalau seperti itu bukan, Dis. Gini, Dis, aku orangnya saling toleransi, menghargai. Bang, saya tidak tanya Anda, Bang. Yang saya tanya di dalam agama Islam. Ini Islam kok Anda sempitkan Islam tuh jadi saudara-saudaramu. Karena saudaramu begini, maka Islam jadi begini. Ini pola pikir macam apa? Gak gitu, Dis. Pemikirannya nggak gitu. Gini, Dis. Namanya orang toleransi. Aku toleransi loh sama kamu. Kamu merayakan Natal, yo monggo.
Bukan. maaf. Bang, saya itu bertanya, menurut agama Islam, bolehkah mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Ya, Boleh nggak? sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak. Saya tidak tahu. Nah, baik. Saya akan bacakan satu surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-33. Ya, perlu nggak kira-kira saya tampilkan di layar? Silakan. Atau di sana ada Al-Quran? Saya lagi nggak pakai ini, mohon maaf. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Silakan. Di sini dikatakan begini, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini yang berkata ini adalah putra Maryam ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada kesejahteraan nggak ini? Ada selamat sejahtera nggak ini? Menurut Al-Quran atas lahirnya putra Maryam? Ada. Terus kenapa kok alergi mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Yang alergi siapa? Loh, tadi Anda katakan bahwa sebagian ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal, betul? Ini sebagian. Ya gini, manusia itu kan ada toleransi. Bener nggak? Berat. Kita nggak bahas toleransi dulu, Bang. Yang kita bahas ini sebenarnya menurut agama Islam tuh boleh nggak mengucapkan keselamatan, kesejahteraan atas lahirnya putra Maryam. Menurut agama Islam, bukan menurut ulama. Kalau menurut agama Islam, saya tidak tahu pasti ya. Nanti kalau saya bacakan, oke loh. Saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan nih. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis, menurut saya Bang Edis, saya kan awam. Saya bilang boleh, nanti saya ditanya-tanya. Takut sama mainstream ya. Takut sama kebanyakan Islam kebanyakan, betul. Nanti, kenapa kau berani gini ya? Kita sekarang gini, Dis. Semuanya itu hasil dari toleransi loh, Dis. Makanya mereka ini teman-teman, musuh mereka ini adalah Al-Qur'annya sendiri. Ya, bukan Al-Quran. Oke, gini aja, saya tunjukkan saja ayatnya dalam Al-Quran ya. Sebentar, saya balikin kayak di kamera saya nih. Aduh, memang mereka ini sangat ngeri ya teman-teman ya. Al-Quran loh, dibantah sama mereka. Demi apa? Karena takut para ulama. Oke. Nih, saya tampilkan nih. Saya tidak membantah. Oke, Anda baca dulu coba. Ini surat Maryam ayat 33. Dan ini putra Maryam berkata ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Betul? Di sini bahasa Arabnya adalah yauma wulidtu. Wulid ada maulid. Maulid atas selamat atas kelahiran putra Maryam. Ini Al-Quran. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Betul? Ya, itu yang Nabi Isa atau Yesus. Oke, saya balik dulu. Nabi Isa atau Yesus. Sekarang begini. Oke, ibunya Nabi Isa namanya siapa? Siti Maryam. Perawan nggak dia ketika dia melahirkan Isa? Sekarang gini, perbedaan. Sebentar. Bang, tenang dulu. Menurut agama Islam. Aduh, Anda ini berat sekali. Gini. Menurut agama Islam, ibunya Isa itu adalah Maryam dan dia dilahirkan dalam keadaan perawan. Betul? Betul. Oke. Sementara di dalam Bible, Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Kira-kira ini sebenarnya ingin merujuk kepada sosok yang sama nggak? Ya menurutmu gimana? Ibunya sama-sama bernama Maria. Sama-sama melahirkan dalam keadaan melahirkan dalam keadaan perawan, betul? Ya. Berarti ini sudah pasti. Kita ngambil sisi lainnya dulu, Dis. Si Yesus, Maria. Si Isa, Maryam. Sama atau enggak? Yesus dengan Isa ini sama atau enggak? Begini. Oke, kalau kita bicara sama atau tidak,
itu sudah pasti Isa itu adalah tokoh yang ingin mencontek Yesus. Tetapi yang menjadi pokok bahasan kita di sini bukan tentang perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yang menjadi pokok bahasan kita bahwa kedua-duanya adalah putra Maryam. Setuju? Maryam yang Maryam yang perawan. Iya, satu Maryam, satu Maria. Pisahkan, jangan digabung. Kalau itu kan logat saja, Muhammad Rano. Maryam, Maria. Waduh, ya. Memang mereka ini sangat denial ya dengan kenyataan ya. Oke lah, tapi yang sudah Anda akui begini, Muhammad Rano. Anda sudah mengakui ya bahwa Anda orang awam ya. Betul? Ya, saya orang awam, ya benar. Oke. Tapi kalau orang awam, kita tidak usah lanjutkan. Saya undang saja Muslim yang mengerti isi Al-Quran ya. Masalahnya begini, kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik sini? Karena mereka orang paham Al-Quran. Kalau mereka ke sini nanti mengiyakan saya, bagaimana nasib dengan nasib umat Muslim? Kita punya prinsip, kita beda keyakinan, Dis. Saya kasih contoh simpel aja, Dis. Islam dan Kristen itu bagaikan air dan minyak, Dis. Tidak pernah bersatu, tapi bersama. Betul sekali. Inilah makanya saya ingin menyadarkan kalian dari halusinasi kalian yang sudah sampai ke langit ketujuh. Ya, kami tidak ada halusinasi, Dis. Bukan halusinasi. Kita harus bisa tadi saya tunjuk bahwasanya di dalam Al-Quran ada ungkapan selamat sejahtera atas kelahiran putra Maryam. Kamu bilang tidak ada. Benar putra Maryam. Tapi kan bedanya dia Yesus sama Isa. Oke. Sekarang intinya begini. Bang, kalau misalnya saya buka terjemahan Al-Quran di sini, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, di sini diterjemahkan sebagai Jesus gimana? Ya, itu beda versi lah berarti. Oh iya, memang Qur'annya diedit-edit terus tiap hari. Oke lah kalau begitu. Saya hanya berpesan kepada Anda, begini, Bang, Al-Quran Anda itu memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Tapi umat Muslim itu melawan Al-Qurannya sendiri. Mereka tidak beriman kepada Injil, mereka malah beriman kepada kitab karangan ulama. Akhirnya apa? Akhirnya umat Muslim tersesat. Karena mengikuti ulama-ulamanya. Begitu. Padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Dan di dalam Injil, Yesus berkata, marilah ikut aku. Kalian malah ngikutin Muhammad. Jadi yang membantah saya itu adalah orang-orang Islam awam. Iya. Kalau yang belajar, yang mengerti Al-Quran, itu mengiyakan saya. Cuman mereka takut naik ke sini. Begitu loh. Abdul Somad kalau ke sini, saya jamin dari awal sampai akhir dia cuman iya. Ya. Welcome. How are you from Gaza? Palestine. From Palestine, look. Please. Nah, teman-teman sekalian, yang saya maksudkan itu adalah supaya apa? Supaya kalian itu jangan buru-buru membantah saya. Belajari dulu isi Quran Anda. Ya. Ayo silakan. Saya itu mengharapkan supaya kalian ini cerdas sedikit. Kalau nonton Edis TV, jangan nonton separuh-separuh. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita saksikan dari satu cuplikan video yang dimana Egy Sujana yang disebut sebagai profesor dan juga dia sebagai pemimpin ormas radikal, teman-teman ya, yang dimana beberapa tahun yang lalu itu dia meminta supaya agama di luar agama mereka itu dibubarkan seperti Kristen dan agama lainnya yang memang tidak seiman dan tidak seagama dengan mereka itu harus dibubarkan. Dan itulah yang terjadi di negeri kita, teman-teman. Kenapa makin banyak tindakan-tindakan intoleran? Karena
ada orang-orang yang seperti Egy Sujana ini teman-teman, yang memberikan paham-paham yang cukup keras, yang membenci atau mengkafir-kafirkan agama lain atau yang tidak seiman dengan mereka. Nah, teman-teman, terkait tanggal 25 Desember itu mereka klaim ya sebagai tanggal 25 hari mualaf sedunia, teman-teman ya. Itu tanggal mualaf sedunia. Nah, kita tidak tahu itu latar belakang ceritanya seperti apa sehingga mereka membuat satu klaim, dan kita tidak tahu dasar apa atau berdasarkan apa mereka membuat klaim tersebut. Nah, sebenarnya kalau mereka membuat klaim tanggal 25 itu merupakan tanggal mualaf sedunia, itu sebenarnya tidak masalah. Jadi kita orang Kristen jangan tersinggung dengan hal itu, cuman kita akan memberikan tanggapan sedikit seperti yang disampaikan oleh Edis TV. Nah, seharusnya mereka juga harus mengucapkan selamat atas kelahiran Isa Al-Masih yang mereka anggap selama ini sebagai sosok Yesus Kristus, yang memang menurut mereka tidak disalib dan tidak mati dan lain sebagainya, melainkan diangkat. Itu tidak problem, tetapi kembali kepada maulidnya, kita kembali kepada kelahirannya. Nah, kalau memang Isa itu yang mereka anggap itu sebagai Yesus adalah benar-benar lahir, dan itu sebenarnya tidak masalah kalau mereka mengucapkan selamat. Nah, karena Natal itu terkait dan tidak terlepas atau identik dengan kelahiran Isa Al-Masih yang mereka anggap sebagai Yesus Kristus. Nah, bagi kami Yesus Kristus itu lahir di dunia ini, dan tidak hanya lahir, dia menderita, dia mati, dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menggantikan manusia, untuk membayar hukuman dosa manusia, untuk menebus manusia dari hukuman dosa, untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga dia dikatakan sebagai juru selamat, sebagai pengantara, sebagai imam yang besar, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya kita bisa sampai kepada Allah, karena ada pengantara kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman ya. Dan kiranya ini bisa mengedukasi kita apa yang disampaikan oleh Edis TV, sekalipun mereka tidak menganggap itu sesuatu yang baik mengucapkan selamat Natal, tapi bagi kita sebagai orang Kristen, kita bersyukur bahwa Kristus pernah hadir di dunia ini, merendahkan diri, sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Dan memang dunia menolak dia karena memang tidak mengenal dia, seperti Egy Sujana ini. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.